Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan minggu ke-12. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas mengenai penerapan parabahasa dalam usaha perjalanan wisata. Minggu sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal salah satunya adalah parabahasa. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan industri pariwisata, komunikasi nonverbal ini salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan pelayanan pada wisatawan, sehingga dengan informasi apa yang kita sampaikan, pelayanan apa yang kita berikan, dan produk jasa yang kita tawarkan ke wisatawan, pastinya ketika memang kita lakukan dengan beberapa teknik, salah satunya adalah dengan nonverbal, dan ketika dikerucutkan lagi atau salah satu bagiannya adalah parabahasa, maka di situ dampaknya adalah wisatawan akan merasa puas dengan jasa yang kita berikan. Apa itu parabahasa akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Sebelum masuk ke definisi, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai parabahasa ini sebenarnya latar belakangnya seperti apa. Kalau kita belajar mengenai kompetensi, dimensi-dimensi kompetensi, di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama ada skill, attitude, dan yang terakhir knowledge atau pengetahuan. Nah, skill ini tentu saja dapat dibagi menjadi 2, hard dan soft skill. Ketika memang itu berkaitan dengan parabahasa, maka di situ parabahasa termasuk soft skill. Soft skill adalah kemampuan personal dalam hal komunikasi, keterampilan bahasa, kebiasaan pribadi, ciri kepribadian, hubungan sosial, keramahan, dan optimisme. Ini bergantung pada personal masing-masing. Nah, di dalam skill ini, yang telah saya sebutkan ada 2, hard dan soft skill, dan soft skill ini di dalamnya ada 4, yang salah satunya adalah parabahasa. Ketika memang dikaitkan dengan industri pariwisata, maka kebutuhan akan dunia kerja yang memang saat ini memang mengakui untuk kompetensi kerja, maka di dalam industri pariwisata ketika memang personal itu telah memiliki kemampuan, telah memiliki kompetensi, maka di situ pastinya sebagai sumber daya manusia di bidang pariwisata akan secara mudah untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang pariwisata yang memang diakui secara legal oleh negara melalui sertifikasi kompetensi. Nah, kaitannya adalah itu tadi 3 hal, skill, attitude, dan pengetahuan. Di dalam 3 hal itu, ketika memang dikaitkan dengan pariwisata, maka kalau kita menarik lagi ke belakang, maka pariwisata adalah industri jasa yang berkaitan erat dengan pengalaman wisatawan. Tentu saja motivasi wisatawan berkunjung adalah ingin mendapatkan pengalaman yang memang itu menarik menurut mereka, berbeda menurut mereka, dan tentu saja punya hal-hal baru ketika memang itu mereka lakukan. Dan hal ini ketika memang dikaitkan dengan usaha atau industri jasa pariwisata, maka pengalaman wisatawan menjadi penting bergantung kepada komunikasi dengan penduduk setempat, pemandu, biro perjalanan wisata, dan lain-lain yang memang ada kaitannya dalam tourism life cycle. Pengalaman wisatawan ini bergantung pada hal, salah satunya adalah parabahasa. Ketika memang kita definisikan, parabahasa adalah kualitas ucapan yang terlepas dari kata-kata itu sendiri seperti volume, kecepatan bicara, nada, ritme, dan lain-lain. Ketika memang kita kaitkan dengan kebutuhan kita sebagai sumber daya manusia atau secara personal, maka kebutuhan akan parabahasa ini wajib diterapkan ketika memang kita akan terjun langsung ke dunia kerja, khususnya pada mungkin pemandu wisata, seperti gambar-gambar yang saya contohkan ini kebanyakan adalah pemandu wisata, tour guide, dan bisa diterapkan dalam hal-hal komunikasi bentuk lainnya. Secara definisi, parabahasa ini adalah suara yang dihasilkan atau dikondisikan di area yang ditutupi oleh rongga suprakotal, rongga mulut dan rongga hidung, rongga laring yang semua itu berada pada tujuan-tujuan untuk mengeluarkan suara, sehingga dengan adanya penerapan teknik ini
secara sadar atau tidak sadar untuk mendukung atau bertentangan dengan kata-kata verbal, kinesik, kimiawi, termal, dan proksemik baik secara bersamaan ataupun bergantian dalam interaksi maupun non-interaksi. Nah, hal ini pastinya ketika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, non-verbal yang merupakan salah satunya adalah parabahasa, maka parabahasa ini merupakan suara yang dihasilkan dengan teknik-teknik tertentu ketika kita akan menyampaikan informasi yang memang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan ke wisatawan, untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan tentu saja mengenalkan produk yang kita miliki kepada calon konsumen untuk membelinya. Sehingga di situ tumbuhlah keinginan untuk membeli dari hasil-hasil komunikasi yang kita lakukan. Karakteristik suara membedakan individu. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan suara kita masing-masing personal, maka hal ini suara yang kita miliki juga pastinya memiliki perbedaan di masing-masing orang. Ini dilihat dari timbre, resonansi, intensitas, volume, tempo, nada, dan lain-lain yang memungkinkan kita untuk mengenali orang tanpa mengetahui apa yang dikatakan. Nah, ini menjadi salah satu personal branding atau ciri khas bahasanya, yang paling mudah ciri khas. Setiap kita mendengar suaranya tanpa melihat orangnya, ketika itu sudah kita kenal lebih lama atau memang dalam hal ini sudah terkenal seperti halnya contoh-contoh penyanyi yang memang melegenda seperti paling contoh karena saya suka musik reggae, maka ketika ada suara khasnya dari Bob Marley, maka walaupun saya tidak melihat secara fisik orangnya, tapi ketika memang mendengar lagu yang dinyanyikan, maka oh ya itu tahu, itu lagunya memang dari idola atau mungkin penyanyi legenda yang kita sukai. Nah, hal ini juga pastinya berkaitan dengan beberapa faktor seperti biologis, fisiologis, seperti gangguan nada karena pertumbuhan pita suara yang abnormal, psikologis seperti kepribadian atau mungkin ada trauma terhadap sesuatu, sosiokultural misalnya terkait dengan lingkungan, dan tentu saja terakhir adalah pekerjaan yang memang mengharuskan kita berkomunikasi untuk menerapkan parabahasa. Perawat saat berbicara dengan pasien, dan tentu saja ketika memang itu dikaitkan dengan bidang kita, bidang pariwisata, maka ketika kita menjadi pemandu wisata, ada memang batasan-batasan atau mungkin teknik yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, parabahasa ini di dalamnya ada 8 dimensi yang harus kalian ketahui dan pahami, dan pastinya kalian juga punya kewajiban untuk mempraktekkannya. Di sini saya tidak akan mengajari kalian untuk menjadi penyanyi, tapi saya ingin kalian tahu 8 hal atau 8 dimensi dalam parabahasa ini apa aja. Bisa dilihat di layar masing-masing, di situ ada timbre, resonansi, loudness, tempo, pitch, intonasi, durasi, dan irama. Dan secara definisi atau mungkin penerapannya akan saya jelaskan berikut ini. Timbre adalah suara permanen yang membedakan individu dan memungkinkan kita untuk membedakannya. Hal ini ditentukan oleh panjang dan ketebalan pita suara. Semakin panjang dan tebal pita tersebut, semakin lambat getaran atau frekuensinya, dan semakin tipis pita tersebut, lebih besaran getar mereka, yaitu bisa dicontohkan pada suara pria dan wanita. Dan tentu saja kalau kita terapkan dalam hal kewilayahan, bisa dilihat di gambar, di situ ada contoh dua suku yang mewakili waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat. Di waktu Indonesia Barat ada secara fisik, di situ bisa dilihat memakai belangkon dan baju yang memang adat suku Jawa, dan sebelah kiri kalian, di situ ada baju atau mungkin secara fisik sudah dikenali bahwasanya itu orang dari timur atau biasanya disebut orang Papua. Dan tentu saja ketika kita mendengar atau mungkin berbicara dengan mereka, pasti kita akan tahu, oh ya mereka itu asalnya dari sini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari timbre ketika memang kita kaitkan dengan industri pariwisata, atau mungkin kita fokus pada salah satu subsektornya yang merupakan program studi kita, bidang atau mungkin biro perjalanan wisata, maka timbre ini kaitannya adalah pada
pelayanan atau mungkin penyesuaian bahasa dengan logat-logat yang memang itu menjadi konsumen utama kita atau segmentasi wisatawan yang membeli produk wisatawan kita. Ketika memang itu kaitannya adalah pada sebagian besar adalah wisatawan dari Jawa, maka bahasa-bahasa yang kita gunakan atau mungkin pendekatan-pendekatan komunikasi yang kita gunakan adalah untuk memberikan pemahaman bahwasannya kita ini masih menjadi bagian Indonesia, maka yang kita gunakan adalah mungkin bahasa Indonesia dengan suara-suara yang memang wisatawan paham, dan tentu saja penggunaan bahasa ini ketika kita semakin paham atau fokus pada segmentasi wisatawan yang kita inginkan, maka di situ pasti punya kelebihan dibandingkan yang lainnya, atau mungkin menjadi ciri khas biro perjalanan wisata yang menawarkan paket-paket wisata minat khusus, paket-paket wisata yang menyediakan pemandu wisata dengan bahasa-bahasa khusus yang memang itu akan menjadi nilai lebih dan nilai tambah tersendiri. Yang kedua, ada resonansi, dapat berupa suara faring, mulut, atau hidung, tergantung di mana getaran dari pita suara menemukan resonantor. Terus besarnya sesuai dengan ukuran dan bentuk rongga faring, rongga mulut, atau rongga hidung. Resonan dikaitkan dengan ukuran tubuh yang agak besar jika pembicara tidak terlihat. Hal ini menunjukkan karakteristik laki-laki yang positif seperti maskulinitas dan beberapa yang serupa pada wanita. Hal ini bergantung pada personal masing-masing. Ketika memang resonansi kita sudah dapat kita terapkan dengan ketika memang kita sudah sering berbicara di muka umum, berbicara dengan orang, maka resonansi ini atau mungkin secara teknik akan secara tidak langsung kita telah melakukannya, dan tentu saja ini menjadi jati diri setiap orang, setiap personal ketika kita akan menyampaikan sesuatu informasi. Dengan begitu, informasi yang kita sampaikan mungkin secara bahasa atau mungkin secara pendengaran atau secara psikis dari lawan bicara kita, dengan secara tidak langsung dia akan paham dengan apa yang kita sampaikan, percaya dengan apa yang kita sampaikan, dan tentu saja ketika kita kaitkan dengan bisnis, maka orang tersebut dapat meningkatkan pulang untuk membeli produk yang ditawarkan. Loudness adalah intensitas atau volume yang diucapkan bergantung pada upaya otot bersama dengan nada yang merupakan salah satu cara paling jelas untuk memberikan efek bermakna pada kata-kata. Rangkaian ucapan memvariasikan tingkat kelembutan atau kenyaringan, berpindah dari satu ke yang lain dan bertahap. Secara sikap, kelembutan dan kenyaringan suara bervariasi tidak hanya menurut situasi interaktif. Hal ini berkaitan dengan teknik lagi, kembali ke teknik. Para bahasa ini merupakan teknik bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu sehingga lawan bicara kita paham dan tahu apa yang kita sampaikan. Salah satu caranya adalah dalam para bahasa itu ada loudness yang memang ini intensitas volume, kita bagaimana mengatur nada atau mungkin volume yang kita ucapkan menjadi tinggi atau mungkin ke rendah. Dengan begitu lawan bicara kita atau mungkin pendengar yang menjadi lawan bicara kita akan secara psikis atau mungkin secara pendengaran mereka juga akan lebih tertarik mendengarkan informasi yang akan kita sampaikan. Tempo atau kecepatan durasi suku kata dapat dipahami sebagai kecepatan atau kelembatan relatif dalam penyampaian kata, kalimat, dan keseluruhan ucapan seseorang, termasuk jeda diam. Dapat dicontohkan ketika tiba-tiba berbicara lebih cepat dan lebih keras untuk didengar dalam kelompok. Hal ini berkaitan ketika kita menyampaikan informasi, menjadi pemandu wisata, atau mungkin menjadi salah satu pembicara dalam satu forum, dan lain-lain. Tempo ini dapat kita terapkan ketika memang ada satu kalimat yang memang harus kita ucapkan secara cepat. Tentu saja ini berkaitan dengan beberapa dimensi para bahasa lain yang nantinya akan saya jelaskan. Pitch adalah fitur suara penyampaian pesan yang paling berguna karena menyertai semua suara komunikatif verbal dan non-verbal dengan variasi simbolik yang paling halus. Diantaranya adalah nada, ketajaman tinggi, gravitasi atau rendahnya suara yang disebabkan oleh frekuensi yang lebih cepat atau lambat dan getaran pita suara hampir sama dengan sebelumnya. Tempo, hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan informasi, kita menggunakan suara tinggi atau rendah, kecepatan yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan, dan tentu saja tujuannya adalah meyakinkan bahwasanya pendengar ini mampu memahami apa yang kita dengar dan meningkatkan ketika kita kaitkan dengan bahasanya bahasa pemasaran, maka
komunikasi yang disampaikan dalam iklan atau mungkin dalam bisnis, maka di situ akan meningkatkan rasa ingin membeli dari produk yang kita tawarkan. Jangkauan intonasi merupakan aspek nada dan interval yang menunjukkan sifat intonasi dapat dianggap sebagai kualitas utama dan diidentifikasi dalam pembicaraan permanen antara merdu dan monoton berdasarkan kesan keseluruhan dari kombinasi nada dan tekanan. Jangkauan intonasi seorang tidak selalu sesuai dengan gaya kinesik yang serupa dan ketidaksesuaian dalam struktur. Jangkauan intonasi dapat membedakan karakteristik biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Hal ini berkaitan pada informasi yang akan kita sampaikan itu, kita harus melihat pendengarnya, tentu saja dengan jangkauan ini, atau mungkin bahasanya adalah ketepatan dalam menyampaikan informasi, penggunaan teknik-teknik dalam para bahasa, dan tentu saja cara kita menyampaikannya dan informasi apa aja yang kita sampaikan menggunakan teknik tertentu. Sehingga dengan adanya jangkauan intonasi ini, maka kita juga harus menyesuaikan. Durasi tentu saja berkaitan dengan waktu dalam menyampaikan ucapan atau mengkontrol kecepatan sehingga tempo dari masing-masing suku kata yang membentuk ucapan dan menyesuaikan dengan memperpanjang atau memperpendeknya. Tentu saja ini berkaitan pada informasi atau mungkin draft yang akan kita sampaikan dan waktu yang diberikan oleh mungkin ketika kaitkan dengan menjadi pemandu, maka ketika kita terlalu banyak berbicara, ketika kita terlalu mendominasi dan tentu saja tidak memberikan waktu atau dua arah komunikasi, maka di situ pastinya psikis kita akan merasa bosan dan tentu saja ketika kita kaitkan dengan kebutuhan lain seperti bisnis atau mungkin suara yang memang dibatasi dalam, contohnya ketika kita menggunakan radio untuk melakukan pengiklanan secara langsung melalui suara, maka durasi ini merupakan semakin lama durasi itu digunakan, maka dampaknya adalah semakin banyak pengeluaran yang digunakan untuk melakukan periklanan, sehingga kita harus mengatur waktu yang akan kita dapatkan, yang akan kita berikan kepada wisatawan atau mungkin calon konsumen ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, sehingga hal ini berkaitan dengan melatih informasi yang akan kita sampaikan dengan batasan-batasan waktu yang memang secara formal atau tidak formal ditentukan oleh seseorang, atau mungkin konsumen kita malah ingin kita tidak usah terlalu banyak menyampaikan informasi, tetapi secara aktivitas kita akan lebih banyak melakukan hal-hal tertentu, seperti halnya pemandu wisata. Irama, kombinasi dari pola nada yang berbeda, kenyaringan, durasi suku kata, dan tempo bicara menghasilkan variasi irama verbal non-verbal yang kita ucapkan, dari sangat halus hingga sangat keras. Hal ini berkaitan pada nada atau mungkin alunan suara yang memang ketika kita gunakan dalam penyampaian informasi, maka irama ini menjadi salah satu contoh, salah satu cara pendekatan untuk memberikan variasi kepada memberikan variasi informasi pada wisatawan yang ingin kita berikan, atau mungkin secara pengalaman mereka ingin mendapatkan yang lebih, maka irama ini salah satu caranya. Ketika memang kita mengkaitkan dengan pemanduan, maka nada yang digunakan untuk menyampaikan informasi ketika memang itu flat dan tidak ada naik turunnya, dengan mungkin ditambahkan dengan alunan-alunan lagu atau mungkin cara nada lebih menarik untuk didengarkan, maka wisatawan tentu saja akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, dalam penerapannya, para bahasa ini dapat diterapkan untuk mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu komunikasi. Misalnya dalam pertemuan tatap muka antara dua orang, tidak hanya kata-kata yang diucapkan yang akan diperhitungkan, tetapi juga posisi tubuh, suara dan nada, gerakan tubuh, atau bahkan pakaian. Nah, hal ini berkaitan kepada komunikasi verbal dan nonverbal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan tentu saja salah satu teknik dalam komunikasi nonverbal itu adalah para bahasa, yang di dalamnya ada beberapa teknik pendukung yang dapat kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan informasi dalam sebuah komunikasi dalam sebuah pemasaran produk, dan tentu saja contohnya di sini saya
berikan 3 pemandu wisata, tentu saja karena di sini perannya adalah untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan pengetahuan dan baru kepada wisatawan. Biro Perjalanan Wisata yang mengelola perjalanan wisata, sehingga perannya salah satu contohnya mungkin saya berikan adalah ketika kita ingin melakukan komunikasi bisnis, ketika kita akan mempresentasikan sebuah produk, ketika kita menggunakan para bahasa ini, maka informasi yang disampaikan akan lebih menarik dan tentu saja kaitannya adalah dengan meningkatkan minat untuk membeli produk wisata yang ditawarkan. Yang terakhir, iklan produk wisata, baik secara menampilkan suara, menampilkan video dan lain-lain, tetap para bahasa ini digunakan untuk cara-cara dalam menyampaikan informasi, sehingga iklan dari produk wisata akan mampu memberikan stimulus atau memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Dari materi saya kira cukup itu saja, dan alangkah baiknya kita lebih banyak diskusi supaya para bahasa ini ketika kita terapkan di usaha perjalanan wisata, kita tahu dan paham bagaimana melakukan para bahasa ini. Tentu saja ini berkaitan dengan komunikasi. Dan yang saya sampaikan tadi, saya tidak mengajarkan untuk menjadi penyanyi, tapi salah satu teknik-teknik dalam bernyanyi itu dapat diterapkan ketika kita menjadi pemandu wisata, atau mungkin cara untuk mengkomunikasikan lainnya adalah dengan 8 dimensi para bahasa. Nah, untuk penutup, supaya kalian lebih paham tentang materi para bahasa ini dan penerapannya bagaimana, coba bandingkan menggunakan dimensi para bahasa 8 dimensi yang telah saya jelaskan tadi dalam video iklan promosi pariwisata berikut ini. Di sini ada 2 negara yang coba akan kalian bandingkan. Di situ ada Indonesia dan Thailand, yang nantinya coba kalian bandingkan penggunaan 8 dimensi para bahasa yang dilakukan dalam iklan video promosi pariwisata ini seperti apa. Tuliskan di kolom komentar dan saya tunggu. Sekian penyampaian materi yang saya berikan pada minggu ini mengenai para bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.